Halo semuanya, ketemu lagi sama saya di Romandani. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu biaya sastra. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu hakikat sastra. Ada yang masih ingat tentang hakikat sastra? Baik, saya akan mengulasnya sedikit tentang apa itu sastra. Jadi, sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata sas dan ka. Sas yang berarti instruksi atau pedoman, dan ka yang berarti alat atau sarana, sehingga sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan maupun lisan berdasarkan pemilihan pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk yang imajinatif, sehingga dapat dikatakan sebagai cerminan kenyataan. Selanjutnya, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, apa sih perbedaan antara sastra dengan non-sastra? Jadi perbedaannya adalah jika sastra itu lebih sulit untuk dipahami dan membutuhkan pembacaan yang lebih dan tidak hanya satu kali baca seperti itu. Dan karya sastra itu lebih ambigu, sehingga sulit untuk dipahami dan mengutamakan makna tekstual. Kemudian lain halnya dengan non sastra, karena non sastra lebih mudah untuk dipahami dan cenderung lugas dan tidak ambigu. Kita mengutamakan makna referensial. Kemudian mengenai karya sastra, apa sih karya sastra itu? Ada yang bisa bantu jawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi karya sastra merupakan pengalaman, pemikiran, ide, ataupun gagasan yang timbul karena dorongan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya. Kemudian berpadu dengan pemikiran yang imajinatif sehingga terciptalah sebuah bahasa. Kemudian karya sastra mempunyai fungsi-fungsi, yaitu ada 5. Ada rekreatif, moralitas, religius, estetis, dan didaktik. Apa sih kelima fungsi karya sastra ini? Jadi rekreatif maksudnya adalah sastra memberikan kesenangan atau hiburan bagi pembacanya. Jadi masing-masing karya sastra pasti mempunyai peminatnya masing-masing, sehingga bagi peminatnya akan memberikan suatu kesenangan atau hiburan dalam membaca karya sastra itu. Kemudian fungsi moralitas. Maksudnya adalah sastra memberikan pengetahuan terhadap pembaca mengenai moral baik maupun moral buruk. Sehingga setiap karya sastra pasti memiliki nilai-nilai moral yang dapat kita petik, baik itu buruk maupun baik. Kemudian nilai religius. Nilai religius yaitu dalam suatu karya sastra menghadirkan karya yang mengandung unsur ajaran agama, sehingga nantinya dapat menjadi tauladan bagi pembacanya. Maksudnya di sini dapat dikatakan bahwa beberapa karya sastra memberikan nilai-nilai mengenai ajaran agama, sehingga bagi pembacanya dapat membuat seseorang teringat dengan agama dan lebih dekat dengan Tuhannya. Kemudian fungsi didaktif yaitu mengarahkan atau mendidik pembaca dari nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap karya sastra pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat kita petik seperti halnya dalam amanat. Kemudian fungsi estetis. Maksudnya adalah sastra memberikan keindahan bagi pembacanya. Contohnya dalam puisi. Puisi memiliki bahasa yang imajinatif dan bahasa-bahasa yang dikemas cantik dan indah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu genre sastra. Ada yang tahu tentang apa itu genre? Jadi dimulai dengan genre. Apa sih genre itu? Jadi genre dapat dikatakan sebagai jenis. Misalnya dalam genre musik. Dalam genre musik terdapat jenis-jenis musik, yaitu ada musik jazz, musik pop, rock, dan lain sebagainya. Sama seperti genre sastra juga terdapat jenis-jenisnya, yaitu ada prosa, puisi, dan drama. Ada yang dapat menjelaskan mengenai salah satu
dari genre sastra yang sudah saya sebutkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan membahas lebih rinci mengenai prosa. Jadi, prosa berasal dari bahasa Latin yang berarti terus terang. Jadi, prosa merupakan karya yang bebas dan tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya kata, maupun ataupun terikat oleh rima dan irama. Kemudian, prosa ini ada dua macam, teman-teman. Jadi, apa aja sih? Ada novel dan cerpen. Apa perbedaan antara novel dan cerpen? Perbedaannya adalah pasti novel lebih panjang, ya kan? Kalau cerpen pasti lebih pendek karena cerita pendek gitu. Ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan lebih jelasnya mengenai perbedaan antara dua prosa ini, dua macam prosa ini. Itu jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Sedangkan cerita pendek jumlahnya tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian berdasarkan penceritaannya, novel lebih menekankan pada riwayat tokoh sehingga ceritanya lebih panjang karena dia menceritakan tentang salah satu tokoh yang berkaitan dengan tokoh-tokoh lain ataupun dalam kehidupannya dari kecil sampai dewasa dan dengan pergaulannya dengan konflik yang dialaminya. Kemudian sedangkan cerita pendek berfokus pada satu tokoh dan satu kejadian yang penting saja, sehingga alurnya lebih pendek. Sedangkan novel lebih panjang dan kompleks. Nah, itu dilihat dari penceritaan watak tokohnya. Novel cenderung belasannya tidak secara langsung, tetapi melalui gambaran kejadian yang dialaminya. Sedangkan cerita pendek, wataknya dijelaskan di awal cerita. Kemudian berdasarkan pemilihan katanya, cerita pendek pasti lebih sederhana, singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami, sedangkan novel cenderung lebih dalam, sehingga sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, novel perlu pembacaan berulang agar mengerti apa maksud dalam isi novel tersebut. Kemudian ada unsur-unsur dalam prosa, yaitu ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar, cerita, dan itinerary. Kemudian berikut adalah contoh dari beberapa karya novel sastra. Contohnya ada Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, dan Sumur karya Eka Kurniawan juga, serta ada Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya masuk pada puisi. Apa sih puisi itu, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Baik, terima kasih. Jadi puisi adalah karya sastra yang bersifat imajinatif dengan bahasa yang bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang atau majas. Sehingga sudah saya singgung tadi bahwa puisi ini memiliki bahasa yang indah karena terdapat makna kias dan majas. Selain itu, puisi juga menggunakan bahasa yang lebih singkat daripada puisi dan cerpen. Namun, juga memiliki makna yang mendalam dan mengandung banyak pengertian. Kemudian, puisi dibagi menjadi dua unsur, yaitu ada unsur lahir dan unsur batin. Dalam unsur lahir terdapat diksi, majas, dan imaji. Sedangkan dalam unsur batin terdapat tema, perasaan, nada, dan amanat. Berikut merupakan contoh dari puisi sastra, yaitu Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Ini merupakan kumpulan puisi. Salah satunya di dalamnya terdapat puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Mungkin dari salah satu teman bisa membacanya. Baik, silakan. Terima kasih. Kemudian masuk pada drama. Drama merupakan cerita tentang kehidupan yang dipintaskan dalam bentuk tindakan. Jadi berbeda drama dengan genre sastra yang lain.
yaitu prosa dan puisi. Kenapa berbeda? Karena drama ini tidak hanya ditulis, diterbitkan, dan dibukukan, tetapi juga dipentaskan, sehingga dipertontonkan kepada halayak ramai. Sedangkan pada puisi dan prosa hanya diterbitkan dan dibukukan tanpa dipentaskan. Namun dalam puisi juga terdapat pentas baca puisi. Sedangkan dalam novel dapat dipentaskan dalam bentuk film. Contohnya seperti novel Bumi Manusia yang sudah difilmkan. Baik, kembali ke drama. Dalam drama terdapat unsur dalam dan unsur luar. Pada unsur dalam terdapat tema, alur tokoh, dialog, latar, dan konflik. Kemudian pada unsur luar terdapat naskah, pemain, tempat, dan penonton. Baik, sudah saya jelaskan mengenai sedikit tentang genre sastra. Apakah ada yang bertanya? Dipersilakan ya, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan tugas untuk sebagai mengetes kalian apakah memang benar-benar paham tentang apa yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Baik, jadi tugas yang akan saya berikan yaitu mengenai analisis unsur-unsur dalam karya sastra. Jadi Anda bisa memilih salah satu karya sastra dari beberapa sastrawan. Contohnya sastrawan Sapati Djoko Damono, Pramudia Anantatur, W.A. Srendra, Putu Wijaya, Ayu Utami, ataupun yang lainnya. Dipersilakan ya teman-teman. Baik, sekian dari materi saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Di pertemuan minggu depan, kita akan membahas lebih dalam mengenai masing-masing dari genre sastra yang sudah saya jelaskan saat ini. Itu kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang puisi, drama, dan prosa. Baik, saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan selamat mengerjakan.